Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2021. Dan ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah ekonomi makro ya, atau merupakan salah satu syarat ujian akhir semester yang harus membuat video seperti ini. Makanya eh, insya Allah apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita melanjutkan bahwa kondisi PDB atau produk domestik bruto tahun 2021 ya, ini untuk Indonesia. Kepala BPS menyampaikan perekonomian Indonesia tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 16,970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta atau 4.349,5 dolar US dollar ya. Ekonomi Indonesia pada triwulan keempat 2001 tumbuh menjadi 1,06% dan bila dibandingkan dengan triwulan 4 2020 ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%. Dan secara kumulatif artinya selama tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 3,609%. Lanjut. Nilai kurs rupiah pada bulan April 2021. Nilai kurs rupiah pada 29 April 2021 tutup dengan angka 14,445 rupiah ya, 4.405 rupiah per dolar AS. Nilai tukar rupiah diperkirakan melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini, hari Rabu tanggal 21 April 2021 ya. Ini kami mengambil dari sebuah berita. Efek senior dealer Bank Sinarmas Dedi memprediksi rupiah masih berpeluang menguat. Menurutnya tidak banyak sentimen signifikan yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah seiring dengan minimnya rilis data dalam negeri. Ia menambahkan investor masih juga menunggu data manufaktur AS yang rencananya akan dirilis hari Jumat mendatang. Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini kemungkinan akan berada di rentang 14.450 sampai dengan 14.550. Ungkap Dedi saat dihubungi pada Selasa 20 April 2021. Ya. Dan ada grafik ya sebelahnya ya, menunjukkan mengenai perkembangan indikator stabilitas rupiah ya. Lanjut. Indeks harga konsumen atau IHK ya. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari satu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Jadi IHK ini adalah indikator untuk menentukan inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan atau deflasi dari barang dan jasa. Cara menghitung indeks harga konsumen. Jadi kita mempergunakan rumus IHK sama dengan PN per PO kali 100, di mana PN sama dengan harga sekarang dan PO adalah harga pada tahun dasar. Itulah cara menghitung indeks harga konsumen ya. Untuk konsep perhitungan indeks harga konsumen sejatinya cukup sederhana. Caranya adalah dengan memberi harga satu barang saat ini dengan harga dasarnya di periode sebelumnya, lalu dikalikan 100. Ya, tadi contohnya seperti itu. Lanjut, inflasi IHK tahun 2021 tercatat sebesar 1,87%, meningkat dibanding dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% ya. Itu per Januari 2002. Berdasarkan data Pusat Statistik, IHK pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran 3,0% ya, kurang lebih ya. Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87, meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga stabilitas harga ke depan. Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat kondisi kebijakan dengan pemerintah baik di pusat maupun daerah
guna menjaga inflasi sesuai kisaran target 3,0% kurang lebih ya pada tahun 2022 dan, inflasi tetap rendah ya 0,57 sampai 1,87%. IHK Desember 2021 tercatat sebesar 0,57, jadi meningkat dari bulan sebelumnya ya sebesar 0,37%. Jadi meningkatnya tekanan inflasi di akhir didorong oleh kelompok inflasi atau food dan administrasi price ya. Inflasi ini tercatat 0,16%, relatif stabil dibandingkan inflasi bulan sebelumnya ya sebesar 0,17%. Terus, COVID-19 juga mempengaruhi inflasi pada tahun 2021 ya, yang rendah dipengaruhi inflasi inti yang tercatat sebesar 1,56%, sedikit menurun dibanding inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi ini terutama dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan domestik seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID di tengah pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal. Jadi kebijakan BI tetap menjaga konsisten ekspektasi inflasi ya, terjangkau sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamental. Jadi terkendali sebesar 3,20% didukung oleh kesediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta sinergi kebijakan Bank Indonesia. Kita perlu ketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan kebijakan moneter ya, jadi pihak-pihak yang kebijakan moneter yang dilakukan merupakan proses yang dilakukan oleh otoritas moneter satu negara dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menerbitkan tingkat suku bunga. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kebijakan rupiah yang dilakukan melalui pengendalian uang yang beredar. Kebijakan moneter menjadi kebijakan otoritas moneter atau bank sentral untuk mencapai perkembangan kebijakan ekonomi yang diinginkan. Jadi pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Melalui kebijakan moneter ini, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter digunakan pemerintah oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan kondisi pengaturan jumlah uang dengan lebih baik. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7 ya. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama mengenai kestabilan terhadap harga-harga barang, terus barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi, sementara yang kedua adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi kurs ya. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang. Namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dan mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Salah satu pengaruh lemahnya nilai kurs terhadap PDB adalah dalam pertumbuhan ekonomi, contohnya adalah ekspor. Ya. Jika kita melakukan ekspor dengan kurs yang lemah, maka dana yang masuk ke Indonesia juga akan menyesuaikan dengan kurs yang ada. Sehingga naik turunnya kurs mata uang kita juga berpengaruh terhadap PDB. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah sasaran 3,0. Meningkat dibanding dengan inflasi yang tahun 2020 sebesar 1,68%. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat karena dampak pandemi COVID, pasokan yang memadai dan sinergi Bank Indonesia dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Virus corona atau coronavirus 2019 COVID-19 telah membuat perekonomian Indonesia terkontraksi ya. Dampak virus corona nampaknya berimbas pada semua sektor, terutama pariwisata dan sektor-sektor lainnya. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini karena meluasnya penyebaran COVID dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan di bawah Bank Indonesia diperkirakan sekitar 2,5% saja, yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,0,2%. Jadi COVID ini memang juga memberikan dampak yang cukup luas ya terhadap
PDB ataupun perekonomian bangsa ya, setiap negara, dan sangat mengguncang negara-negara yang kena. Pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan. Itu merupakan salah satu kejadian yang dampak pandemi ya. Sektor pelayanan udara kehilangan pendapatan sekitar 207 miliar. Jumlah wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI bahwa terjadi penurunan tingkat okupansi hotel di Indonesia sebanyak 50%. Sehingga terjadi penurunan jumlah devisa pariwisata lebih dari setengah dibanding tahun lalu. Dan itu sangat dirasakan oleh seluruh negara ya. Hotel, restoran maupun pengusaha retail yang juga merupakan perpanjangan sektor wisata akan berpengaruh dengan adanya virus corona. Penyebaran virus berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ya. Terjadi inflasi pada bulan Maret 2020 sebesar 2,99% dan virus corona juga berdampak pada investasi karena adanya ketakutan para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Di sisi lain, para investor menunda investasi karena kurangnya demand. Dan kita selesai ya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai apa namanya, produk nasional bruto ya, dan pihak-pihak yang apa ya, termasuk ya kondisi PDB Indonesia tahun 2021, dan pihak-pihak yang ikut menentukan semuanya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat eh, dimengerti dan juga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.